guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Ya ampun Pak, temen banget ya kerjaan kita cepet banget selesainya. Padahal kalau sesuai jadwal harusnya lagi 2 hari loh kita pulang. Tapi sekarang kita udah di rumah, kita bisa ketemu sama anak kita Putri Pak. Iya mah, mana tadi kita bisa mampir dulu lagi ke Jepang buat makan ramen. Seneng ya mah punya banyak waktu luang. Oh iya, kira-kira Putri udah pulang sekolah belum ya Pak? Kayaknya udah sih. Itu helikopternya udah parkir di garasi kok. Harusnya Putri udah di rumah kok mah. Putri pasti bakal kaget banget ngeliat kita udah pulang secepat ini ya Pak. Kita masuk sekarang yuk mah. Yuk Pak. Putri, ini dia Indomie dan nasi yang dibuatin spesial dari chef dari Prancis. Selamat makan ya Non Putri. Ya ampun, udah lama banget aku gak makan mie sama nasi. Enak banget baunya. Mbak, tapi bener kan mama sama papa lagi lama pulangnya? Kalau aku dilihat makan mie sama nasi kayak gini, pasti aku bakal dimarah besar sama mereka. Tenang aja Non, Tuan dan Nyonya itu masih lama kok pulang dari Singapurnya. Jadi Non Putri bisa makan Indominya dengan tenang. Mbak juga gak bakal laporin kok ke Tuan dan Nyonya. Selamat makan ya Non. Siap Mbak, Putri makan ya Mbak. Putri, mamaku. Putri, Mbak, katanya masih lama pulangnya. Ya ampun, Mbak lupa matiin kompor di dapur loh. Ya udah Mbak ke dapur dulu ya, matiin kompor. Mbak, kompor kita kan kompor listrik. Papa, Mama, Putri, kamu kenapa makan Indomie sama nasi? Itu kan gak bergizi, Nak. Putri lagi pengen banget, Ma. Udah lama banget loh Putri gak makan mie, Ma. Udah sebulan ini Putri gak makan mie. Sekali ini aja ya, Ma. Putri makan mie ya, Ma. Gak boleh Putri. Kamu ini sedang dalam masa pertumbuhan. Kamu harus makan makanan bergizi. Sini bawa mie-nya. Tapi Pak, Gak ada tapi-tapian. Sini bawa Putri. Putri, kalau kamu makan makanan yang tidak bergizi seperti ini, pertumbuhan kamu jadinya nggak bakal bagus. Ingat loh Nak, kamu itu pewaris tunggal 17 perusahaan Papa dan Mama. Kamu harus tumbuh sehat dan kuat, Nak. Iya deh, Ma. Mbak. Maaf ya Nyonya. Saya padahal tadi udah ngelarang Non Putri buat gak makan Indomie kok. Tapi Non Putrinya maksa tadi Nyonya. Saya minta maaf ya Nyonya, jangan pecat saya Nyonya. Mbak. Ya udah deh Mbak. Kalau begitu tolong sekarang suruh chef dari Prancisnya untuk membuatkan makanan yang sehat dan bergizi khusus untuk anak saya Putri. Siap Nyonya. Oh ya Pak. Ma, ini belum ketelan kok. Baunya enak banget, jadi kegoda. Bapak sama anak ternyata sama aja ya. Kenapa, Ma? Kamu coba telepon ibumu. Katanya ibu lagi ke kampung kan?
Oh iya benar juga. Ya udah, aku telepon ibu dulu ya. Pak, bilang sama nenek titip durian kampung ya. Kamu ini ada-ada aja deh Putri. Nanti mama beliin aja deh kebun durian 2 hektar buat kamu ya. Udah Pak, cepetan telepon ibu sekarang ya. Raja, tumben dia menelpon. Halo Raja, ada apa? Bu, ibu udah sampai di kampung ya? Udah dari tadi kok Raja. Oh iya, sembako yang kamu kasih sudah dibagikan sama Pak Ilham. Wah, jadi kangen aku sama Pak Ilham. Gimana Bu keadaan di sana? Raja, semua warga desa di sini sangat berterima kasih sekali sama kamu. Semenjak kamu sering menyumbangkan banyak hal ke desa ini semakin maju tau Raja. Ah Bu, aku nyumbangnya nggak seberapa kok. Orang cuma 100 miliar aja. Pemasukanku itu masih lebih banyak kok daripada itu Bu. Iya, tapi mereka itu senang sekali. Sampai-sampai ini ya Raja, mereka mengubah nama desa ini menjadi Desa Sutri. Sutri? Iya Raja, singkatan dari Sultan Putri. Wah, sampai segitunya banget ya Bu. Ya ampun, aku jadi terharu dengernya Bu. Iya Raja, Ibu sekarang mau ketemu sama teman-teman lama dulu ya. Mungkin nanti sore Ibu baru pulang ke rumah. Iya Bu, have fun di sana ya Bu. Iya nak. Bu Dewi. Iya Pak Ilham, ada apa ya? Saya sudah membagikan sembakonya ke seluruh warga desa Sutri Bu. Tapi ini sembakonya masih sisa Bu. Wah, kasihan ya kalau didiemin sembakonya. Kalau begitu begini saja Pak Ilham, sumbangkan saja sembako-sembakonya itu ke desa sebelah Pak Ilham. Astaga, saya lupa Bu, Desa Sutri ini kedatangan warga baru Bu. Warga baru? Tumben sekali ya Pak Ilham. Ini kan desa terpencil. Emang ada ya yang mau pindah ke desa ini? Ada. Katanya dia dari desa sebelah pindah ke Desa Sutri ini untuk mencari suasana baru. Dia tinggal di ujung desa kita Bu, yang rumahnya itu kecil sekali. Rumahnya tidak layak huni itu. Sepertinya dia orang yang kurang mampu ya Pak Ilham. Kayaknya deh Bu Dewi. Ya udah, saya mau mengantar sembakonya ke warga baru itu Bu. Ibu Dewi mau ikut Bu? Saya mau ke toilet dulu Pak Ilham. Saya kebelet pipis. Nanti saya nyusulin Pak Ilham deh. Rumahnya itu di ujung desa ini yang kecil itu kan? Iya Bu Dewi. Kalau begitu saya duluan ya Bu Dewi. Iya Pak Ilham. Hilang sudah harga diriku di depan cucuku. Pasti Feli sekarang sedang berpikiran aneh tentang aku. Siapa sih yang dengan tega melaporkan aku ke kepolisian? Gara-gara dia, aku jadi menderita seperti ini. Kelvin lagi, lama sekali dia mengurus masalahku. Sampai kapan aku harus tinggal di tempat kumuh seperti ini? Aku harus mencari udara segar. Lelah lama-lama aku di sini. Selamat siang Ibu. Siang. Ada apa Bapak kesini? Ini Bu, saya membawakan sumbangan sembako Bu. Ibu terlihat sangat kesusahan sekali ya Bu. Kesusahan?
terlihat sangat kesusahan. Iya Bu, tapi nggak apa-apa kok Bu. Seluruh warga desa di sini semuanya susah-susah kok Bu. Tapi ibu yang terlihat paling susah. Terlihat paling susah? Aku yang terlihat paling susah? Iya Bu, di antara seluruh warga desa di sini, rumah ibu yang paling jelek. Saya salut sekali loh sama ibu. Ibu kok bisa ya tinggal di tempat jelek seperti ini? Kalau saya sih pasti nggak bisa tinggal di tempat seperti ini Bu. Yes! Dasar kepala desa sialan. Bisa-bisanya dia bilang aku orang susah. Aku ini sultan, bukan orang susah. Astaga, kenapa sih aku nggak boleh pamer di sini? Rasanya pengen sekali aku bilang kalau aku ini adalah istri dari mantan pejabat nomor 1 di negara ini. Aku punya uang 100 triliun. Ibu, ya ampun, ibu sakit ya Bu, sampai geter-geter gitu badannya Bu. Enggak kok, saya itu tidak sakit. Saya hanya menahan sedikit rasa kesal. Ya ampun Bu, gak apa-apa kok kalau emang sakit ibu. Astaga, ternyata ibu benar-benar susah ya. Sampai sakit aja ibu harus menahannya sendiri. Pasti ibu getar-getar karena ibu belum makan kan? Ibu, kalau ibu belum makan, bilang saja sama saya Bu. Saya pasti akan mengantarkan makanan kepada orang susah seperti ibu. Emang aku terlihat semiskin itu kah? Kepala desa sialan. Kekayaan saya itu jauh lebih banyak daripada satu desa ini. Menyebalkan sekali orang ini. Ibu, kalau begitu terima ya Bu pemberian sembako dari sultan di desa ini Bu. Ini terima ya Bu. Sultan? Di desa ini ada sultan? Sultan-sultanan kali ya? Baru punya kebun 1 hektar aja udah berasa sultan di desa ini. Yang ini Bu, ini sultan beneran sekali Bu. Dia ini asli dari desa ini, tapi sudah lama tinggal di kota. Kalau tidak salah ya Bu, anaknya itu pengusaha besar. Setiap bulan dia pasti mengirim uang ke desa ini. Semenjak dia menyumbangkan dana untuk desa ini, desa ini semakin maju Bu. Emang sesultan apa sih? Berapa sih dia udah nyumbang ke desa ini, ha? Pasti nyumbangnya sedikit, paling ratusan juta, atau mungkin cuma puluhan juta. Beda sama aku sultan asli yang punya duit triliunan. Setiap bulan dia menyumbang 100 miliar. 100 miliar? Betul banget Ibu. Sultan ini juga membangun 10 sekolah di desa ini, 7 rumah sakit, dan sudah membangun 176 rumah untuk warga desa di sini Bu. Makanya Bu, cuman ibu saja yang paling terlihat susah di desa ini, karena seluruh warga desa di sini sudah semakin maju berkat dana dari anak sultan itu Bu. Katanya ini desa terpencil, tapi kenapa cuma aku yang ternyata paling susah di sini? Makin hilang harga diriku. Siapa sih emangnya sultan itu? Saya pengen ketemu sama dia. Saya pengen lihat sesultan apa sih penampilannya. Katanya beliau juga mau ke sini kok. Ini dia Ibu Dewi.
Dia warga baru di desa ini, Bu. Kebetulan dia juga mau bertemu dengan Ibu Dewi. Iya. Kamu. Pak Ilham, kejar orang itu. Kejar orang itu, Pak Ilham. Lah, dia siapa, Bu? Astaga, Pak. Dia itu buronan. Buronan polisi. Cepat kejar dia, Pak Ilham. Buronan. Astaga. Waduh. Aku harus melaporkan ini ke polisi. Halo Pak Polisi, ada buronan di desa Sutri. Buronan yang menggunakan identitas palsu. Cepat datang ke sini Pak Polisi. Iya Pak Polisi. Semoga neneknya Feli cepat tertangkap agar dia tidak menyebabkan masalah. Astaga, kenapa aku bisa bertemu orang itu di desa ini? Dia Sultan ya? Jangan-jangan nama desa ini Sutri Sultan. Oh, jadi desa ini milik keluarga Putri. Dasar Yudi Clara. Kenapa mereka malah memasukkan aku ke kandang singa? Aduh, aku harus bagaimana ini sekarang? Aku Perhatian, perhatian. Ada buronan di desa Sutri. Kita harus segera menangkapnya. Perhatian, perhatian. Ada buronan di desa Sutri. Kita harus segera menangkapnya. Astaga, satu desa mencari aku. Aku harus kemana ini sekarang? Aku tidak membawa HP lagi. Aku harus kemana ini? Aku tidak tahu di sini. Aku harus kabur aja dulu sekarang. Ibu, apa benar dia buronan? Bukan warga biasa dia, Bu. Bukan. Dia adalah buronan di negara ini. Dia terbukti menggunakan identitas palsu. Dan dia adalah istri dari mantan pejabat nomor 1 di negara ini. Di negara ini? Tapi kenapa dia pindah ke desa, Ibu? Ya buat bersembunyi lah. Ini kan desa terpencil. Jadi tidak mungkin ada polisi yang berpatroli di desa ini. Aduh. Dia sadar, Ibu. Akhirnya bangun kamu neneknya Feli. Kalian apain saya? Kenapa saya bisa di sini? Kenapa aku bisa terikat? Lepasin aku! Lepasin aku! Kamu tadi terjatuh di jurang. Udah untung loh kamu diselamatkan oleh warga desa di sini. Kamu tidak boleh kemana-mana sekarang. Sebentar lagi polisi akan menangkap kamu. Lepaskan aku! Aku gak mau di penjara. Aku gak mau hidup di sana. Aku ini Sultan. Teleponin anakku. Teleponin anakku Yudi. Lepaskan ini. Tidak akan aku biarkan. Sebelumnya anakku Raja sudah melaporkan kamu. Tapi kamu berhasil lolos dengan cara kotormu itu. Untungnya aja kamu bersembunyi di sini. Dan akhirnya aku bisa menemukan kamu di desa ini. Dan aku akan mengirim kamu ke penjara. Jadi yang melaporkan aku ke polisi itu anakmu Raja. Anakku yang melaporkan kamu karena kamu berbahaya bagi cucuku Putri. Tapi untungnya aku berhasil menemukan kamu di sini. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos lagi.
akan aku kirim kamu ke penjara di sana. Dasar! Gara-gara anakmu, aku jadi hidup menderita di sini. Lepaskan aku! Aku akan membalaskan semua perbuatanmu. Kenapa dia tantrum seperti itu, Ibu? Emang sudah keturunan, Pak Ilham. Satu keluarga emang suka tantrum seperti ini. Lepaskan aku! Lepaskan aku, gak mau di penjara. Selamat siang. Kami mendapatkan informasi bahwa ada buronan dengan identitas palsu yang masuk di desa ini. Di mana orangnya? Bukan, Pak. Bukan saya orangnya. Bukan saya orangnya, Pak. Baik, kami akan membawa buronan ini ke kantor polisi sekarang juga. Terima kasih atas laporannya. Pak, jangan bawa saya ke penjara, Pak. Saya bukan orang bersalah. Tolong, Pak, jangan. Wah, sakit sekali ini kuping saya mendengar ibu itu. Cucunya itu lebih menyakitkan lagi suaranya. Akhirnya nenek lampir itu berhasil ditangkap juga. Sekarang cucuku Putri pasti bakal hidup lebih tenang. Aku harus menelpon Raja. Aku harus sampaikan berita gembira ini. Halo Bu, kenapa Bu? Raja, neneknya Feli sudah tertangkap. Apa? Neneknya Feli sudah tertangkap? Iya, ternyata neneknya Feli itu bersembunyi di desa Sutri ini. Untungnya aja aku berhasil menangkap dia. Dan sekarang dia sedang dibawa ke kantor kepolisian. Sebentar lagi beritanya pasti bakal tersebar di seluruh TV. Secara kan keluarga Feli itu termasuk keluarga yang terpandang. Syukurlah Bu. Akhirnya ketakutan keluarga kita hilang satu ya Bu. Semoga anakku Putri nggak bakal diganggu lagi sama keluarga itu. Iya, nak. Yaudah Bu, aku mau nelpon Alex dulu ya Bu. Aku mau menyampaikan kabar gembira ini. Siap, anakku. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Saya itu tidak bersalah. Anak saya adalah pejabat tertinggi di kota ini. Kamu jangan main-main ya sama saya. Kamu bisa dipecat karena anak saya. Apa seperti ini akhirnya? Apa aku akan dipenjara sekarang? Aku tidak mau dipenjara. Aku mau hidup bebas. Aku ingin menikmati hidupku. Aku ingin sultan. Aku harus bebas. Aku nggak mau hidup di penjara. Halo Pak. Gimana? Kamu sudah berhasil membawa Ibu Narawati? Sudah Pak. Dia sedang bersama dengan saya sekarang. Bagus. Cepat kamu bawa dia ke rumah Pak Yudi. Oh iya, berikan telepon ini sekarang juga ke Ibu Narawati. Baik Pak. Bu, ada telepon. Telepon? Telepon dari siapa? Diambil aja Bu HP-nya. Halo, Ibu. Gimana kabarnya, Bu? Maaf, saya baru bisa membawa Ibu sekarang. Kelvin! Ini polisinya bukan kamu, Kelvin? Benar Ibu. Hampir aja aku kena serangan jantung. Aku kira aku bakal dipenjara. Aku nggak bakal dipenjara, kan? Iya Bu. Sekarang saya sudah berkumpul dengan Yudi dan Clara. Ibu sekarang akan dibawa langsung ke rumah Pak Yudi. Makasih ya Kelvin. Jasamu tidak akan pernah Ibu lupakan. Nanti sesampainya Ibu di rumah Yudi,
kamu akan langsung ibu berikan uang 100 miliar. Kamu tahu sendiri kan, ibu itu kaya raya. Yang penting ibu sampai dulu ya di rumah Yudi. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Jelasin apa lagi sih emangnya? Kan udah jelas kalau masalah saya itu udah selesai. Akhirnya aku bisa shopping lagi dengan uang korupsi suamiku. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Iya. Ini HP-nya. Bapak kok nggak bilang sih kalau bapak itu bawahannya Pak Kelvin? Saya akan jadi ketar-ketir tadi. Sepertinya emang orang pendiam ini. Ya sudah, karena masalah saya sudah beres, saya mau tidur dulu ya sekarang. Saya capek banget soalnya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu ibu aja kan? Aku takut ibu tantrum di rumah ini. Udah, nanti kalian diam aja. Biar aku yang ngomong sama ibu. Anak mama udah pulang. Gimana tadi perjalanan kamu? Daripada mama nanya-nanya yang gak jelas, mending mama jelasin ke aku apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini. Kenapa nenek healing di tempat gubuk gak jelas kayak gitu? Kan mama udah bilang, Nak, nenek kamu itu kesana buat healing, buat nyari suasana baru. Ya tapi kenapa di tempat kayak gitu, Mah? Itu bukan healing namanya, tapi penyiksaan diri. Mah, aku gak sebodoh itu ya, Mah. Mama gak bisa bohongin aku terus. Ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi? Kalau nenek emang healing, gak mungkin selama ini. Harusnya nenek udah pulang sekarang juga. Iya, nenek udah pulang kok sekarang. Gak ada apa-apa kok di keluarga kita. Kamu tenang aja ya. Nenek bakal pulang? Serius nenek bakal pulang? Gak bakal kemana-mana lagi kan? Bakal, Feli. Om juga lagi nunggu kepulangan nenek kok. Akhirnya nenek pulang juga. Akhirnya aku bisa naik helikopternya nenek lagi. Dan Putri Sultan Abal-Abal itu pasti bakal langsung kaget ngelihat aku naik helikopter. Iya, aku juga bakal minta sama nenek tas baru yang super duper mahal. Kalau bisa yang harganya miliaran, biar semua orang-orang di sekolah iri ngeliat tas aku. Aku mau ganti baju dulu deh. Masa aku ketemu nenek pakai baju sekolah kayak gini sih? Nenek. Gimana nanti kalau Feli tahu keadaan ibu yang sebenarnya? Udah, nanti aja pikirin dia. Aku itu lebih cemas. Gimana reaksi ibu kalau ibu tahu yang sebenarnya? Bu, bangun Bu, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Wah, tidak terasa sama sekali ya. Iya Bu, silakan turun ya Bu. Loh, Bapak tidak ikut masuk ke dalam? Tidak Bu, saya langsung balik ke kantor polisi. Terima kasih ya Pak, sudah mau mengantar saya. Saya turun dulu ya Pak. Dasar koruptor sialan. Mampus kamu sekarang. Gak bakal kamu bisa hidup mewah lagi. Halo semuanya. Wah, akhirnya aku bisa merasakan kemewahan rumah ini lagi. Rasanya pusing sekali tinggal di rumah gubuk seperti itu. Sudahlah, aku tidak mau mengingat rumah gubuk itu lagi. Sangat benar-benar ngebuat aku trauma. Kelvin, terima kasih ya.
Kamu sudah terus membantu ibu. Iya bu, sama-sama bu. Oh iya, ini artinya semua masalahku sudah beres kan? Aku tidak perlu memikirkan apa-apa lagi kan? Aku sudah bisa berpergian kemanapun kan sekarang? Iya bu, jadi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari kepolisian kalau kasus identitas palsunya ibu sudah selesai. Jadi mulai dari sekarang ibu bisa berpergian dengan bebas dan aman. Dan ibu juga tidak perlu lagi membuat identitas palsu baru karena dari kepolisian tidak akan mencari ibu lagi. Wah, sudah sebebas itu aku. Sekarang aku bisa hidup dengan tenang. Aku tidak perlu memikirkan kalau aku bakal ditangkap polisi lagi. Kelvin, aku benar-benar berterima kasih sama kamu. Sebagai hadiahnya, akan aku berikan kamu uang 100 miliar. Tidak usah bu. Udahlah Kelvin. Suami saya itu berhasil korupsi 100 triliun. Bagi saya uang 100 miliar itu nggak ada artinya. Udah, kamu terima saja ya. Uangku di rekening kok hilang. Ini kenapa uangku bisa hilang? Harusnya masih sisa 90 triliun. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Kenapa uangku bisa hilang? Di mana ini uang korupsi suamiku? Kenapa uangku bisa hilang? Uang triliun. Sabar ya bu, sabar bu. Kelvin bakal jelasin semuanya bu. Ingin jelasin apa lagi sekarang? Apa lagi yang terjadi? Kepolisian memang tidak akan mencari ibu lagi. Karena kepolisian sudah menemukan uang korupsi yang ibu sembunyikan. Uang itu sudah diambil oleh negara. Dan ibu tidak bisa menggunakan uang itu lagi. Uangku. Bu, sabar bu. Tenang ya bu, tenang bu. Gimana aku bisa tenang? Uangku triliunan hilang. Uangku. Gimana aku bisa mencari uang itu lagi? Sumber kesultananku dari situ. Gimana uangku sekarang? Ini semua gara-gara keluarga Sultan Abal-Abal itu. Mereka lah sumber kekacauan ini. Mereka uangku. Maksud ibu Raja? Iya. Tadi aku bertemu ibu Sultan sialan itu. Dia bilang sendiri kalau anaknya yang melaporkan aku ke polisian. Gimana ini pak? Dasar raja itu. Kenapa sih dia selalu bikin masalah di keluargaku? Aku gak bakal bisa tenang kalau kayak gini. Uang triliunanku sudah hilang gara-gara mereka. Buat mereka menderita. Aku akan membuat mereka merasakan akibatnya. Aku bakal balas dendammu. Akan aku buat keluarga mereka merasakan hal yang sama. Akan aku buat mereka merasakan akibatnya. Yaudah, mulai sekarang kamu harus bisa korupsi triliunan seperti bapak.
Hidup ibu bergantung sama kamu sekarang. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!